Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semua sehat selalu dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran PPKN ini, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama akan kita bahas yaitu ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara yakni Pancasila. Ancaman ideologi pernah terjadi di Indonesia ketika itu ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia, walaupun secara global ideologi tersebut tidak populer lagi. Namun potensi ancaman yang berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya ke Indonesia. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang dan kalah. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Sektor ekonomi, rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Dan yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif. 2. Munculnya sifat hedonisme. 3. Adanya sikap individualisme. 4. Munculnya gejala westernisasi. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Perang, konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gerakan separatisme, spionase, terorisme, dan sabotase. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.